Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat untuk semuanya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanggapi terkait dengan banyaknya pertanyaan berkaitan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 garis miring PUU garis datar 18 Romawi garis miring 2020. Saudara-saudara, banyak pertanyaan yang kemudian muncul akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian secara formil Undang-Undang Cipta Kerja yang memang dilakukan pengujian oleh beberapa pemohon. Saudara-saudara, salah satu pertanyaan yang menarik saya kira terkait dengan apakah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka undang-undang Omnibus Law atau undang-undang Cipta Kerja ini masih berlaku dan masih mengikat. Nah, saudara-saudara, perlu saya sampaikan bahwa jika kita melihat dan menelaah putusan Mahkamah Konstitusi yang saya sebutkan tadi, ada beberapa hal penting sebenarnya yang memang tertuang secara tegas di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Nah, saudara-saudara, salah satunya adalah terkait dengan adanya kewajiban pembentuk undang-undang, dalam hal ini tentu saja Undang-Undang Cipta Kerja, agar melakukan perbaikan dalam waktu atau dalam jangka waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan. Maknanya adalah sebenarnya secara tidak langsung Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sehingga diberikan waktu untuk melakukan beberapa perubahan, untuk melakukan beberapa perbaikan terkait dengan proses pembentukan undang-undang tersebut. Khususnya menyangkut ketentuan dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus memuat metode omnibus law di dalam ketentuannya. Karena pada dasarnya undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan tidak mengatur sama sekali metode omnibus law. Walaupun MK dalam putusannya menyebutkan dalam praktek pembentukan undang-undang itu sudah digunakan, dan di sisi lain Mahkamah Konstitusi juga tidak menutup mata karena adanya obesitas regulasi yang terjadi di Indonesia. Sehingga untuk mengantisipasi obesitas regulasi, terjadinya tumpang tindih, adanya ego sektoral yang berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya, maka MK juga tidak menutup mata terkait dengan hal tersebut, bagaimana pentingnya Omnibus Law ini. Tetapi, saudara-saudara, dalam kerangka untuk mengantisipasi munculnya berbagai rancangan undang-undang omnibus yang lain, baik itu klaster yang sejenis ataupun yang beragam atau multi klaster, maka sebenarnya MK mengatakan bahwa pembentuk undang-undang harus segera melakukan perubahan terhadap undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus dalam jangka waktu paling lambat 2 tahun setelah putusan ini dibacakan. Nah, saudara-saudara, inilah yang disebutkan dengan inkonstitusional bersyarat. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana jika kemudian dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk undang-undang tidak menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja? Maka, saudara-saudara, undang-undang dan pasal-pasal atau materi muatan dalam undang-undang itu otomatis telah dicabut, dan kemudian undang-undang yang telah dicabut atau dirubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja tersebut otomatis akan berlaku kembali. Sehingga waktu 2 tahun ini saya kira waktu yang paling menentukan oleh pembuat undang-undang. Kita sebagai publik terus mengawasi selama 2 tahun ini. Kalau kemudian tidak dilakukan perubahan dalam tenggang waktu 2 tahun tersebut, maka Undang-Undang Cipta Kerja ini akan dianggap inkonstitusional secara permanen. Nah, saudara-saudara,
Di sisi lain, satu hal yang menarik sebenarnya dalam tenggang waktu 2 tahun yang sudah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, ada kewajiban bagi pembentuk undang-undang untuk bersabar. Saya katakan bersabar, ya sebenarnya amar putusannya menggariskan bahwa agar tidak melakukan tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi dalam tenggang waktu 2 tahun ini, saya kira pemerintah juga harus bersabar untuk tidak mengeluarkan PP yang baru dan tidak membuat kebijakan-kebijakan strategis yang berdampak luas. Karena dalam waktu 2 tahun ini harusnya fokus pada apa yang menjadi amar putusan Mahkamah Konstitusi, melakukan perbaikan terkait dengan khususnya metode Omnibus Law dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, saudara-saudara, yang terakhir, ada juga yang menanyakan terus bagaimana dengan PP yang sudah berlaku saat ini. Saya kira PP yang berlaku pada saat ini, kurang lebih sekitar 51 PP yang sudah lahir dari Undang-Undang Cipta Kerja, ya tentu saja dia akan tetap mengikat. Karena pada dasarnya yang ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi adalah melarang diterbitkannya peraturan pelaksana baru dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dan melarang kebijakan-kebijakan strategis dibuat pada masa waktu 2 tahun ini. Tapi jangan lupa 51 PP itu akan tetap berlaku dan tetap mengikat. Sehingga saya kira ini menjadi bagian penting juga untuk kita telaah bersama, jangan sampai nanti pemberlakuan PP 51 PP itu justru nanti akan juga berdampak misalnya pada saat undang-undang induknya kemudian dinyatakan inkonstitusional secara permanen kalau tidak dilakukan perubahan-perubahan sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi khususnya menyangkut metode Omnibus Law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Saya kira itu, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.